Selama ini, kita tuh taunya peserta BPJS itu baru bisa merasakan manfaatnya dari, BPJS Kesehatan ketika dia sakit. Kita bisa mendeteksi lebih dini nih. Keempat, penyakit kronis. Sasaran utamanya peserta JKN yang memang sudah, sakit. Padahal sebenarnya baik yang sehat maupun yang sakit itu bisa, sama-sama merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan. Hai Jakbarian, selamat datang di episode 4. Nah, kali ini kita mau ngobrol bareng sama Mbak Ayu dari bagian PMU. Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa di PMU? Iya, sibuk kegiatan sehari-hari lah. Kayak PRIF, kayak gitu-gitulah. Oh, kalau Mbak Ayu di PMU tuh di bagian apa sih Mbak? PMU aku di bagian Prompref. Jadi PMU itu ada 3 bagian, ada verifikator, terus staf UR dan ada staf Prompref. Nah, aku kebetulan di Promprefnya. Oh, kalau Prompref tuh apa Mbak? Ya, Prompref itu ini program promotif preventif ya kalau kepanjangannya. Nah, kalau programnya sendiri itu di era JKN itu secara garis besar tuh dibagi 3 kategori besar. Itu berdasarkan pesertanya ya, jenis pesertanya. Jadi ada promotif preventif yang bersifat primary prevention, itu sasaran utamanya peserta-peserta JKN yang memang sehat gitu ya. Nah, itu programnya itu kita salah satunya ada screening riwayat kesehatan. Nah, kemudian yang kedua itu ada program promotif preventif yang bersifat secondary prevention. Nah, kalau itu sasaran pesertanya adalah peserta-peserta yang memang berisiko terhadap penyakit-penyakit tertentu. Terus untuk programnya sendiri itu kita ada program screening DM, terus ada pap smear, ada screening kanker payudara, dan juga krioterapi gitu ya. Nah, terus untuk yang ketiga itu pelayanan promotif preventif yang bersifat tertiary prevention. Nah, kalau ini sasaran utamanya peserta JKN yang memang sudah sakit gitu. Jadi memang sudah terdiagnosis sama penyakit tertentu. Berarti ada lumayan banyak ya Mbak programnya. Ya, Oh, tadi kan salah satunya ada screening riwayat kesehatan ya Mbak. Benar. Nah, itu sasarannya tuh untuk siapa aja sih Mbak? Oke. Tadi kan di awal ini ya, kalau untuk screening riwayat kesehatan itu masuk ke dalam kategori pelayanan promotif preventif yang bersifat primer ya, primary prevention. Sasaran utamanya tadi udah dibilang untuk peserta JKN yang sehat. Nah, peserta JKN yang sehat itu yang kayak gimana sih kriterianya? Itu ya sebenarnya seluruh peserta JKN mulai usia 15 tahun, dia belum terdaftar gitu ya atau terflagging sebagai peserta Prolanis dan juga PRBDM, itu bisa dilakukan screening riwayat kesehatan. Jadi memang harapannya sih semua peserta JKN itu bisa mengakses gitu ya, karena kan mungkin selama ini kita tuh taunya peserta BPJS itu baru bisa menikmati gitu ya, atau bisa merasakan manfaatnya dari BPJS Kesehatan ketika dia sakit gitu ya. Padahal sebenarnya baik yang sehat maupun yang sakit itu bisa sama-sama merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan. Nah, salah satunya dari program screening riwayat kesehatan ini. Jadi semua orang tuh bisa ya Mbak? Betul, bisa banget. Untuk screening riwayat kesehatan itu. Kalau misalnya kita nih mau melakukan screening, nah itu gimana sih Mbak caranya? Lewat mana? Ya, untuk screening riwayat kesehatan sebenarnya kita ada beberapa kanal ya yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN. Yang pertama, peserta bisa mengakses melalui aplikasi mobile JKN gitu ya. Jadi sesuai jargonnya ya, semua ada di dalam genggaman. Nah, salah satu dari fitur yang ada di program mobile JKN itu adalah screening riwayat kesehatan. Jadi kalau teman-teman udah install aplikasi mobile JKN, tinggal dipilih aja tuh screening riwayat kesehatannya, nanti tinggal diisi aja tuh data-datanya sama pertanyaan-pertanyaan
pertanyaannya. Kurang lebih sih ada sekitar 47 pertanyaan. Nanti setelah kita isi itu pertanyaan, apakah ada hasilnya langsung atau bagaimana? Ada. Jadi memang itu otomatis akan hasilnya itu akan keluar gitu setelah kita selesai mengisi, itu akan muncul hasilnya berupa resiko rendah, sedang atau tinggi terhadap 4 penyakit. Nah, memang untuk screening riwayat kesehatan ini untuk saat ini baru bisa mengakomodir untuk 4 penyakit kronis, diantaranya ada DM, terus hipertensi, ginjal koroner dan juga jantung koroner. Nah, mungkin sekedar info tambahan kali ya, karena kita ada peraturan baru ya berdasarkan PMK 3 tahun 2023 dan juga Perpres 59 tahun 2024. Program screening ini tidak hanya mencakup 4 penyakit kronis ya. Jadi nantinya itu akan diperluas lagi itu menjadi 14 screening. Tapi memang untuk saat ini yang masih berjalan itu masih yang 4 penyakit kronis dulu gitu. Nanti kan kalau kita isi screening itu akan ada hasilnya kan ya Mbak? Dari resiko apa Mbak? Dari screening itu nanti akan muncul kan hasilnya apakah dia berisiko rendah, sedang atau tinggi terhadap 4 penyakit kronis tadi. Nah, kalau misalkan hasilnya ternyata dia berisiko sedang atau tinggi, nah itu tindak lanjutnya peserta bisa datang langsung ke FKTP gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, ketika dia mengisi screening riwayat kesehatan dan hasilnya berisiko sedang atau tinggi, berarti kan dia menjadi masuk ke kelompok peserta yang berisiko. Nah, tadi kan salah satunya udah disebutin tuh kalau salah satu dari program promotif preventif yang bersifat secondary prevention itu salah satunya di screening DM. Nah, itu tindak lanjut dari screening riwayat kesehatannya tadi. Gitu. Oh, jadi masih berkesinambungan gitu ya Mbak? Betul, memang itu saling berkaitan satu sama lain. Gitu. Nah, nanti itu juga kalau misalkan ternyata dari hasil screening DM-nya tinggi gitu ya kan. Screening DM itu cek gula darah puasa, postprandial dan ternyata tinggi. Terus dokter di FKTP-nya bilang, oh ya udah ini pasiennya DM gitu ya, terdiagnosis DM. Berarti kan dia sudah masuk ke dalam kelompok yang ketiga tuh, yang peserta sakit gitu ya. Berarti dia bisa masuk ke dalam program promotif preventif yang bersifat tertiary prevention. Nah, di situ kita juga ada program Prolanis dan juga PRB. Nah, kalau dari hasil screening riwayat kesehatannya dari hasil screening DM-nya ternyata tegak gitu ya, diagnosa DM, dia bisa didaftarkan menjadi peserta Prolanis. Nah, di situ juga ada pemeriksaan lebih lanjutnya lagi sih, gitu sih Mbak. Gitu. Oke, jadi bisa disimpulin ya teman-teman kalau manfaat dari JKN ini gak cuma bisa dirasakan oleh peserta yang sakit aja, tapi juga bisa dirasakan oleh peserta yang sehat melalui screening riwayat kesehatan ya Mbak. Nah, tadi kanal yang bisa kita akses selain dari mobile JKN itu bisa dari mana lagi Mbak? Ya, untuk kanal screening riwayat kesehatan itu selain dari mobile JKN kita juga bisa akses melalui web screening atau kita bisa buka di webnya BPJS gitu. Nanti ada pilihan screening riwayat kesehatan. Nanti tinggal dipilih aja atau kita googling langsung gitu screening riwayat kesehatan. Nanti akan muncul tuh screening riwayat kesehatan yang berbasis web gitu. Atau bisa juga di Pandawa gitu ya. Nanti di Pandawa ada pilihannya untuk screening riwayat kesehatan. Oke, berarti screening riwayat kesehatan itu bisa diakses melalui 3 kanal ya teman-teman, dari web screening, Pandawa, dan mobile JKN. Nah, screening ini bertujuan untuk kita bisa mendeteksi lebih dini nih teman-teman keempat penyakit kronis. Terima kasih banyak ya Mbak Ayu atas sharingnya soal program promotif preventif ini. Sobat JKN juga jadi tahu lebih banyak manfaat dari program JKN. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.